yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini lagunya jomblo-jomblo ini ya kan. Biasanya kan jomblo-jomblo ya kan suka lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya kan. Oke, selamat datang di YouTube channel Willy Marpaung. Dan hari ini saya mau bagikan firman Tuhan kepada saudara. Saya mau sharing kepada saudara di Inspirasi Remaja Kristen ini. Dan saya harap yang saya sharingkan ini bisa memotivasi, bisa memberkati, dan juga bisa meneguhkan kita semuanya dan membangkitkan iman kita bahwa kita generasi-generasi muda, anak-anak muda itu bisa dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Dan hari ini saya akan bahas mengenai pasangan sepadan ya kan. Karena ada orang banyak bingung, apa sih itu pasangan sepadan, gimana itu ya kan. Dan ini yang mau kita bahas hari ini ya kan. Saya harap saudara nggak bosan dengan muka saya ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini, kemudian tekan tanda loncengnya, dan silahkan like, komen, dan juga share video ini. Karena apabila kita diberkati, maka kita harus jadi berkat. Kita harus memberkati yang lainnya. Amin. Dan satu ayat yang membahas mengenai pasangan dan sepadan. Ini ayat udah terkenal. Ini ayat udah ya udah tau lah, jomblo-jomblo, apalagi jomblo-jomblo kan, lagu kesukaannya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayat kesukaannya ayat ini mau saya baca ya kan. Kejadian 2 ayat 18. Nah, Alkitab menuliskan dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan berfirman kepada Adam. Pada awalnya Adam itu sendiri, lalu Tuhan berfirman bahwa tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja. Tuhan berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan Tuhan mau menjadikan penolong yang sepadan bagi Adam. Tuhan mau menjadikan penolong yang sepadan bagi manusia. Itu artinya kita juga perlu penolong yang sepadan itu. Itu sebabnya kita juga perlu mendapatkan pasangan yang sepadan. Oke, dan hari ini saya akan beritahukan apa itu sepadan dan bagaimana, apa sih pengertian daripada sepadan, ya kan? Nah, Kejadian 2 ayat 18 itu adalah dasar dari pembangunan pernikahan, di mana pernikahan itu adalah lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang mencetuskan adanya pernikahan. Dan pernikahan pertama di Alkitab itu diberkati langsung oleh Tuhan sendiri tanpa medium apapun. Kalau sekarang pernikahan itu di medium atau ditengahi oleh hamba Tuhan, oleh pendeta atau gembala yang memberkati umat, yang memberkati kita, jemaatnya, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati melalui hambanya, lalu hambanya itu memberkati kita yang mau menikah. Tapi pernikahan pertama di Alkitab itu adalah Tuhan sendiri yang memberkati. Tuhan sendiri yang memberkati dan mempersatukan Adam dan Hawa. Jadi apa? Karena mereka adalah pasangan yang sepadan. Jadi pernikahan itu arti apa? Mendapatkan penolong yang sepadan. Begitu kata Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 18. Karena Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Jadi kalau engkau mau menikah, nikahilah orang yang memang menjadi penolong yang sepadan buatmu. Amin. Kalau mungkin ada yang sudah menikah, ada bapak ibu yang menonton video ini ya kan, engkau istrimu atau suami ibu atau istri bapak ya suka marah-marah ya kan, nggak jadi penolong ya. Kalau misalnya itu tidak menjadi penolong yang sepadan, berarti bukan itu saudara yang layak dinikahi ya kan. Tapi biarlah hari ini kita semua sama-sama mengerti bagaimana pasangan yang sepadan itu, bagaimana kita mendapatkan pasangan yang sepadan sehingga kita bisa memiliki keharmonisan dalam rumah tangga. Bukan berarti tidak ada masalah dalam rumah tangga, bukan berarti tidak ada masalah dalam suatu hubungan, tetapi kita bisa melewatinya, tapi kita bisa mengatasinya. Karena apa? Karena kita sepadan. Oke? Jadi pernikahan itu artinya mendapatkan penolong yang sepadan. Kalau engkau menikah tapi engkau nggak dapat penolong, engkau tidak dapatkan pertolongan dari pasanganmu, maka jelas itu bukanlah pasangan yang sepadan. Apalagi kalau engkau masih pacaran, masih ada waktu untuk putus ya kan, masih ada kesempatan untuk putus. Kalau memang dia itu tidak menolong hidupmu, kalau memang dia itu hanya membuat hidupmu berantakan, kalau memang dia hanya membuat hidupmu hancur, kalau memang dia hanya membuat hidupmu berarah kepada hal-hal negatif,
maka itu jelaslah bukan penolong yang sepadan, atau mungkin engkau yang akan menolong dia. Amin. Tapi kalau bisa jauh-jauh dari orang yang demikian. Amin. Karena pasti kita semuanya mau memiliki pacaran yang baik, pernikahan yang baik, keluarga yang baik, rumah tangga yang baik. Oke. Nah, hari ini saya beritahukan ada 5 minimal apa contoh atau pasangan yang sepadan itu seperti apa, ya kan? Nah, di sini saya tuliskan yang pertama itu saling melengkapi. Ya, pasangan yang sepadan pasti saling melengkapi. Loh, berarti kan boleh sama yang beda iman kan saling melengkapi. Gini aja kalau kayak gitu, gak usah ada rumah ibadah banyak di Indonesia ini, satu aja cukup supaya semua saling melengkapi. Nggak gitu maksudnya, ya kan? Saling melengkapi itu artinya sejenis tetapi belum cocok, belum sempurna. Itu sebabnya ketika sejenis misalnya kita sama-sama iman kepada Tuhan Yesus, tapi kita saling melengkapi satu dengan yang lain, kita saling melengkapi dalam iman, kita saling melengkapi dalam pengajaran firman, maka itu harus saling melengkapi. Saling melengkapi juga artinya saling melengkapi dalam pengertian, saling melengkapi dalam kepribadian, itu artinya saling melengkapi, iya kan? Nah, yang kedua di sini saling membangun. Kalau pacaranmu, kalau pasanganmu tidak membangun hidupmu, seperti tadi saya katakan, itu hanya membuat hidupmu berantakan, membuat hidupmu rusak, membuat hidupmu makin jauh dari jalan Tuhan, maka jelas bukan dialah pasangan yang sepadan buatmu, bukan dialah penolong yang sepadan buatmu. Jadi yang pertama tadi saling melengkapi, yang kedua saling membangun, dan yang ketiga di sini saya tuliskan yaitu saling menguatkan, iya kan? Jangan nanti udah nikah tapi ada masalah di kantor, minta kekuatan atau curhat sama istri orang, sama suami orang. Jangan. Itu sebabnya pasanganmu itulah yang bisa menguatkanmu. Oke, makanya ada istilah yang mengatakan laki-laki yang sukses karena ada istri atau karena ada wanita di belakangnya. Saya tidak ada wanita di belakang saya, tapi saya harap video ini sukses. Iya kan? Nah, jadi saling menguatkan di sini, ya. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling menguatkan artinya apa? Artinya kalau ada masalah, ada tekanan, ada permasalahan dalam rumah tangga, bukan berarti kita itu saling gontok-gontokan, ya, bukan saling berantem atau pukul-pukulan, no, tapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Bisa mengatakan, nanti kalau misalnya sudah menikah, sayang, ayo kita berdoa, mari kita minta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan bisa menyelesaikan masalah ini. Itu pasangan yang sepadan. Pasangan yang sepadan bukan berarti kalau misalnya dia itu lemah maka kita tinggalkan, tidak, tapi kita kuatkan dia. Amin. Begitu juga kalau misalnya teman-teman yang masih berpacaran, misalnya ada temanmu atau bukan teman, pacar atau cowokmu atau cewekmu yang ngajak engkau melakukan hubungan seks, itu imannya belum kuat. Kalau memang dia itu masih bisa dipulihkan, kalau memang dia itu masih mempunyai kriteria yang baik dalam hidupmu, engkau yang harus kuatkan dia, engkau harus kuatkan imannya. Boleh kan demikian? Boleh. Tapi kalau memang tidak juga kuat imannya, lebih bagus kau putuskan. Atau putuskan aja dulu, kuatkan imannya, kalau mau balikan. Nah, ya kan, dapat pacaran baru. Yang keempat, kau harus saling menghargai. Saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi di sini bukan berarti sepadan itu bukan sama-sama kaya, bukan sama-sama orang terkenal, bukan sama-sama dari keluarga yang sukses, bukan sama-sama dari yang pokoknya bukan gitu. Tapi sepadan ini adalah matching, ya, cocok. Ya kan, jadi di sini saling menghargai. Misalnya si laki-laki S1-nya akuntansi, si perempuan S2-nya perbengkelan. Harus saling menghargai, ya kan. Lalu keluarga misalnya keluarga laki-laki begini, keluarga perempuan begini, harus saling menghargai. Itu sebabnya di sinilah yang dimaksud dengan sepadan, itu saling menghargai satu dengan lain. Ataupun ada kekurangan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya kan semua manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti semua manusia punya kelebihan dan kekurangan. Itu sebabnya harus ada di sini saling menghargai satu dengan yang lain supaya tidak terjadi masalah, supaya tidak terjadi percekcokan, ya kan. Jadi harus saling menghargai. Dan yang terakhir, yang kelima, yang di sini saya tuliskan saling membutuhkan, ya kan. Kalau nggak saling membutuhkan, untuk apa kau jadian sama dia? Kalau memang kau tidak butuh dia, kau tidak butuh cinta dari dia, kau tidak butuh perhatian dari dia, kau tidak butuh apa-apa dari dia, ngapain kau pacaran dengan dia? Ngapain kau berhubungan dengan dia, ya kan? Tapi di sini saling membutuhkan artinya apa? Kita bisa saling melengkapi apa yang kita butuhkan, apa yang pasangan kita butuhkan. Kita bisa lengkapi apa yang kita butuhkan, pasangan kita bisa penuhi. Itu artinya pasangan dan sepadan. Jadi yang pertama tadi saling melengkapi, yang kedua saling membangun, yang ketiga saling menguatkan, yang keempat saling menghargai, dan yang kelima saling membutuhkan. Saya berharap kiranya kita semuanya, teman-teman yang masih jomblo, ya kan, bisa mendapatkan pasangan yang sepadan buat kita.
Dan bagi yang sudah berpacaran, pastikan pasanganmu itu sepadan. Atau ada bapak ibu yang berkata, si Winnie ini lama kali buat video seperti ini, aku baru tahu rupanya pasangan tak sepadan. Masih ada waktu, ya kan? Masih ada kesempatan untuk bisa bertobat. Untuk bisa bertobat bukan berarti bercerai dengan dia lalu cari yang lain, enggak. Tapi membenahi diri untuk sama-sama menjadi lebih baik dan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang memberkati, dan keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Saya berharap video ini bisa memberkati. Temukan pasangan yang sepadan buatmu, dan jadilah itu menjadikan penolong yang baik dalam hidupmu nantinya, baik dalam masa pacaran, pernikahan, dan juga rumah tanggamu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.